Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, majalah Gross Digital dalam kurung MGD, garis miring Gross TV kembali mengudara. Tadi dari pagi kita sudah menyaksikan pembukaan Diklat periode ketiga Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diselenggarakan di Bidakara. Dan tadi juga Gross TV sudah bincang-bincang santai dengan Ketua Bidang Pelaksana dan Koordinator Acara, yaitu Bang Tovan dan Mbak Sonia. Dan di hadapan Gross TV, kali ini, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang super sibuk dan susah sekali untuk diwawancara. Alhamdulillah, hari ini Gross TV dapat meminta Bang Dr. Haji Hapendi Harahap, SPNMH, yang akrab dipanggil Bang Haha, berkenan untuk bincang-bincang santai ini. Berkali-kali dihubungi, gagal terus. Apa kabar Bang Haha? Ya, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya super sibuk bener ini, sampai Gross TV diabaikan. Iya, diabaikan. Baper ya? Bukan baper Bang. Berapa kali dihubungin, gak jadi terus untuk bincang santai. Dan alhamdulillah hari ini bisa. Bang, sedikit dong perkembangan ini kan. Kalau tidak salah bulan September itu informasinya akan diselenggarakan Rakernas garis miring Prakongres di Labuan Bajo. Sejauh mana persiapan dari PPIPAT untuk mempersiapkan hal tersebut? Nyapa dulu dong teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan ya, Gross TV. Iya. Ya, dengan komandannya Mas Mahfud langsung. Jadi Mas Mahfud ya, mohon maaf ya selama ini belum sempat terus ya karena membagi waktunya susah ya. Tapi yang paling susah itu sebetulnya berbicara ya, takut salah ya. Siap. Jadi salah berbicara kita, apalagi diajak berbicara yang macam-macam ya, jadi harus menjaga kata-kata yang akan keluar begitu, Mas Mahfud. Ya. Persiapan di Prakongres atau Rakernas Labuan Bajo sejauh mana, Bang? Persiapan Rakernas sudah berjalan sesuai dengan time schedule-nya ya. Nah, jadi udah bergerak ya, mulai dari yang diamanatkan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan sudah berjalan. Kemudian persiapan panitia juga sudah berjalan, sudah mendapat mereka, termasuk destinasi daripada wisata juga sudah ada. Ya, jadi di sana memang sepertinya itu di Labuan Bajo itu tempat bersenang-senang ya, meninggalkan kesibukan ya, berjemur di sinar matahari di pinggir pantai ya, kemudian itu menikmati kuliner ya, dan juga menikmati alamnya yang indah. Nah, terus kalau agak-agak sedikit geser dikit, cinta fauna flora bisa ke Pulau Komodo kan begitu ya. Bersenda gurau dengan komodo juga boleh. Yang tadi caplok. Berarti persiapannya sudah siap. Sudah bagus ya. Oke. Berarti tinggal anggota hadir ke Labuan Bajo untuk mengikuti Rakernas dan Prakongres. Ya, betul. Nah, Bang Ha, saya langsung aja ke poinnya. Ini kan belakangan ini sedang ada riak-riak nih di lapangan ini. Sebetulnya sih bukan ini awalnya waktu saya menghubungi Bang Haha kan untuk wawancara, bukan seputar ini, ternyata belakangan ini mulai muncul riak-riak. Sedikit dong Bang, kasih penjelasan mengenai perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kan katanya sudah ada perubahan, kemudian munculnya Perkum dan MKD, Majelis Kehormatan Daerah. Nah, sejauh mana tuh Bang aturan-aturan tersebut? Ya, terima kasih udah ditanyakan ini ya. Kita mungkin urut dulu dari anggaran dasar. Oke, siap. Perubahan anggaran dasar itu kan bukan pengurus pusat yang melakukan perubahan-perubahan di situ, tapi adalah seluruh anggota
ya diundang oleh pengurus pusat agar datang di kongres di Depok waktu itu, kongres luar biasanya. Kepada seluruh anggota diharapkan hadir. Nah, hadirlah sebagian anggota di sana. Mereka mengadakan rapat anggota. Nah, seperti yang kita ketahui ini kan kongres maupun KLB ini kan adalah rapat tertinggi di organisasi. Iya, betul. Ya, jadi apapun keputusan rapat tertinggi ini harus dipatuhi oleh semua orang, semua anggota. Ya, jadi mereka berapat di situ dipimpin oleh presidium. Dipimpin oleh presidium itu menurut konstitusi kita, anggaran dasar, yang memimpin itu adalah ketua-ketua Pengwi. Mereka lah yang memimpin jalannya organisasi. Saya ulangi, jalannya rapat anggota tersebut. Nah, kemudian mereka juga yang mengadakan kongres ini, yang panitia-panitianya membentuk juga dokumentasi, ya, dokumentasi daripada apa yang dilakukan dari jam ke jam, detik per detik, ya, semuanya mereka catat. Ya, jadi bukan pengurus pusat yang di sana. Berarti pengurus pusat itu hanya memfasilitasi saja. Iya. Kita, ini gedungnya, kemudian itu dibuatkan sama kita perizinannya, begitu. Jadi pengurus pusat hanya memfasilitasi tempat pelaksanaan KLB dan dilaksanakanlah oleh anggota, ya, dan kemudian dipimpin oleh presidium, yaitu ketua-ketua Pengwi. Nah, itu kan ada beberapa banyak perubahan, Kang, kalau tidak salah. Banyak sekali perubahan-perubahan. Itulah makanya kalau Pak Bambang, ya, kabit organisasi sering ini adalah IPAT era baru. Jadi apa yang dirancang di sana, diputuskan oleh mereka itu di sana itu bukan keperluan untuk di masa lalu. Ya, kalau masa lalu udah lewat, ya. Ini adalah masa depan. Ya, agar IPAT ini menjadi organisasi yang modern. Nah, mengimbangi kemajuan-kemajuan yang ada di Kementerian ATR, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edmond, ya, bagaimana identifikasi dari identitas, identifikasi daripada autentifik, ya. Nah, ini tentu harus diimbangi oleh IPAT. Nah, inilah yang dilakukan perubahan-perubahan itu. Untuk perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini kan berarti di bulan, kalau nggak salah di Depok, ya, di KLB Depok itu, apakah anggota sudah mendapat informasi perubahan-perubahan tersebut? Iya, sudah dikirim ke seluruh anggota peraturan-peraturan, perubahan-perubahan yang ada di kongres itu. Nah, kemudian di Depok itu juga sekaligus rakernas, merubah anggaran rumah tangga. Nah, di situ ada dilakukan perubahan. Apa salah satunya? Mahkamah Perkumpulan. Betul. Ya, maksudnya Mahkamah Perkumpulan. Nah, kemudian yang kedua yang dirubah di anggaran dasar tadi itu adalah terkait dengan Majelis Kehormatan Daerah. Majelis Kehormatan Daerah. Ya, yang tadinya itu tidak ada di Pengda, sekarang sudah dibentuk. Oleh bukan PP yang membentuk, tetapi oleh anggaran dasar itu. Nah, itulah hukum konstitusi di perkumpulan itu. Termasuk KDK, ya, kalau nggak salah, yang agak sedikit. KDK diakomodir juga di situ, karena kalau KDK itu kan sebenarnya referendum, ya. Iya, betul. Referendum itu adalah jadi hukum alam, ya. Hukum asasi itu, ya, referendum itu. Dimanapun itu adalah universal, bersifat universal. KDK itu adalah hukum yang bersifat universal. Di negara manapun KDK itu ada. Betul. Sebagai jalan keluar darurat dari deadlocknya mekanisme suatu negara, suatu perkumpulan. Ya, jadi KDK itu bukan sesuatu yang haram, ya. Jadi selama ini kan kalau KDK gitu orang udah antipati, itu salah, orang tidak memahami hukum alam itu, alamiah itu. Karena kan KDK itu untuk kondisi-kondisi tertentu saja. Ya, kondisi-kondisi yang tidak diatur dan tidak diantisipasi. Yang tidak terduga lah. Ya, di sistem. Nah, Bang, masuk ke riak-riak nih, kan belakangan ini kalau tidak salah sudah diumumkan oleh tim FAIR, tim LI, tim WAS, kalau tidak salah, itu bakal calon ketua umum
bakal calon Majelis Kehormatan Pusat. Dan di situ kan ada yang banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi Gros. Loh, kok kenapa saat ini usulannya itu tidak dari button down ke atas, tidak dari bawah ke atas, tetapi ada aturan baru di anggaran dasar rumah tangga itu mendaftarkan dulu di atas, diverifikasi, kemudian baru diserahkan ke bawah. Itu gimana Bang tanggapannya Bang sebagai ketua umum PPI PAN? Iya, jadi di dalam rapat itu rasionalisasinya, filosofinya adalah selama ini dirasakan salah, ya. Orang yang tidak mau jadi ketua, yang tidak ada niat ketua, didorong-dorong. Nah, inilah salah satu yang menjadi ini. Coba perhatikan tuh. Banyak sekali ketua umum itu, calon ketua umum sebenarnya dia tidak berminat, ya, jadi ketua umum. Tapi karena ada orang yang gosok-gosok, mendorong-dorong bahwa nanti kita akan perjuangkan dengan ini sudah banyak yang mendukung, kan begitu. Nah, disitulah sebenarnya apa yang kita menjadi permasalahan kita saat ini. Nah, sehingga di situ pun terjadi selama ini ribut, ya. Kemudian itu bermain itu juga uang juga bermain di situ, ya. Karena sudah kadung sama-sama banyak berkorban, tidak ada yang lagi tempat bagi musyawarah mufakat, kan begitu, tidak mau kalah lagi, kan gitu, tidak mau merugi dan lain sebagainya. Nah, dari pemikiran itulah, karena di dalam sistem pemilihan kepala negara seluruh negara di dunia ini tidak ada satupun itu yang seperti itu. Semuanya itu harus mekanisme mendaftar dulu. Ya, coba perhatikan di kita itu calon presiden juga harus mendaftar dia nanti. Ada fit and proper testnya dulu. Nah, jadi dia harus dari diri dia dulu nih berkeinginan menjadi ketua umum. Nah, setelah itu kemarin kan diumumkan oleh tim pemilihan, bukan PP itu, ya. PP hanya memfasilitasi membentuk tim pemilihan dan tim verifikasi. Diumumkan secara luas di mass media, di media sosial, ya, di grup-grup WA. Waktu pendaftaran dibuka, ya. Nah, ternyata yang mendaftar hanya 3 orang. Ya. Nah, jadi itu berarti belum seperti yang dulu. Nah, kemudian kenapa dulu tinggalkan? Kalau dulu itu kan seperti yang tadi itu, didorong-dorong. Ya, dari bawah. Nah, di situ banyak bermain, ya itu tadi. Yang mendorong-dorong ini biasanya kan sebenarnya kepentingan materi dia itu. Ya kan? Ya kan? Ya, jadi ini dihilangkan nih di kita ini, di IPAT masa depan ini harus kita hilangkan yang seperti ini. Ya, yang tidak jadi filosofinya itu tidak kalau pemilihan seperti ini kan harus jujur, adil, jurdil, ya. Jadi bebas dan rahasia. Jadi pemilihan ini harus disampaikan seperti itu. Nah, tapi kan gini Bang, tapi kan di perkembangan saat ini kan bukan perkembangannya, di belakangan ini kan anggota taunya ngusulin dari bawah, direkapitulasi, kemudian dibawa ke Pengwil, direkapitulasi, kemudian di PP, diumumkan di Prakongres bahwa calonnya A, B, C, D, entah 1, entah 2, entah 5 dan sebagainya. Nah, apakah perubahan ini sudah disosialisasikan sehingga kok yang mendaftar ternyata cuma 3 tadi kan Bang bilang hanya 3. Apakah kurang sosialisasinya sehingga banyak anggota atau yang merasa saya siap kok jadi ketua umum akhirnya telat mendaftar gitu, itu apakah kurang sosialisasi atau bagaimana Bang? Kalau melihat fenomenanya kalau sosialisasi sepertinya cukup, ya. Cukup sosialisasi, cukup masif, ya. Di website juga diumumkan. Ya mungkin seperti itulah. Selama ini kan apalagi di ketua Pengda kan didorong-dorong, ya. Nggak ada yang ini. Nah, ini ke depan kita harus rubah. Jadi mereka ini memang yang mau untuk mengurus organisasi. Kalau yang tidak ingin, kan dulu saya itu nggak pengen ketua sebetulnya, sementara didorong dipaksa sama teman-teman. Ya, padahal saya waktunya tidak banyak. Nah, itu nggak lagi ke depan seperti itu.
dia harus membuat suatu pernyataan bahwa dia memang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pengurus ya ketua. Nah, tapi kenapa cuma hanya 3 orang yang mendaftar, Bang? Nah, kalau itu saya tidak bisa dijawab itu karena Ya, tim versi. ya bukan timper, ya teman-teman PPAT lah seluruh Indonesia. Oh, iya. Mengapa mereka tidak mendaftar? Ya sama halnya mungkin ya mereka, wah saya memang belum waktunya pengen itu kan bisa saja ya. Betul. Nah, jadi itu tidak kita ketahui mengapa anggota tidak mau mendaftar. Jangan-jangan memang semuanya juga tidak pengen seperti yang tadi disampaikan. Selama ini juga kita melihat kan didorong-dorong tuh. Iya. Misalnya Mas Mahfud, kita lihat ya kantornya banyak ya, uangnya ada, kita dorong-dorong lah. Ketua. Kan begitu. Iya. Ya. Padahal mau malas. Ya, Mas Mahfud ini udah banyak yang mendukung nih, ya. Kita bisa ini. Nah, setelah Mahfud bilang oke, maju nih. Ini operasionalnya mana, uangnya, kan begitu. Selama ini kan. Betul. Siapa itu yang seperti itu? Ya, tinggal kita lihat lah, pemain-pemain begitu kan. Tidak aneh bagi kita ya. Berarti tujuannya perubahan ini untuk mengikis terjadinya money politik. Bukan money politik, agar moralitas daripada PPAT dan IPAT ini ada. Oke. Jadi harus bermoral, bermartabat. Siap. Ya, tidak hanya bermain medsos saja, membuat simulasi yang hoax itu kita tidak boleh seperti itu. Kita harus membangun PPAT ini dan IPAT ini sebagai profesi yang jujur, terhormat dan bermartabat, serta bertanggung jawab. Siap. Keren. Mantap, keren itu, Bang. Ya. Jadi dalam artian ketika orang ingin maju sebagai ketua umum itu memang tidak berbayar. Ya. Pengabdian berarti ya? Iya, pengabdian. Dan dia niat mau mengabdikan diri. Oke. Gitu. Dan dia mempunyai kapabilitas memang. Ya, sesuai persyaratan itu. Nah, contohnya selama ini apa ada orang yang narkoba dilarang mendaftar? Sekarang nggak bisa. Salah satunya itu dia ada tes bukan orang yang narkoba, orang yang suka pemakai gitu. Tidak terkena pidana dan sebagainya. Gitu. Bahkan ada di situ persyaratannya tuh kesehatan jiwa, coba tuh. Lah iya. Biar nggak gila gitu. Masa IPAT gila, Bang? Ya, bukan gila. Jadi kan kita tahu ya, nggak normal gitu loh. Nggak normalnya? Ya. PPAT bikin akte kan normal, Bang. Lah iya, maksudnya itu kan kalau udah kita semakin usia lanjut itu kan bisa nggak fokus. Oke. Ya kan? Faktor usia. Nggak normal dalam artian itu sehat jasmani dan rohani gitu. Mengapa demikian? Ya. Karena itu titipan dari Pak Menteri pada saat kita waktu itu berbincang-bincang. Oke. Ini yang memperpanjang ini, katanya memperpanjang PPAT, jabatan PPAT. Ada yang tidak fokus. Kita tanya A, jawabnya B. Kita lihat jalannya juga udah enggak. Goyang-goyang. Ini maksudnya seperti itu. Jadi masa jadi ketua umum kita yang tidak sehat gitu. Ini adalah lompatan besar. Ya, dengan harapan itu nantinya itu IPAT ini menjadi IPAT yang bermanfaat bagi kita semua anggota dan masyarakat. Nah, bahkan ini kan urusannya tim fair, tim was, tim lih ya, bukan pengurus pusat. Nah, tapi kan di situ ada persyaratan yang tanda petik banyak asumsi atau kabar-kabar di lapangan itu. Ini sebuah penjagalan nih melihat persyaratannya tadi. Kan tadi kan Bang Ha kan bilang untuk mendaftar itu pun ada persyaratannya. Ternyata di persyaratan itu ada satu persyaratan yang banyak yang mempertanyakan. Dulu kan katanya pernah menjadi ketua Pengda dan atau pengurus wilayah dan atau pengurus pusat. Tapi ini ternyata dan ataunya itu dijadikan dan semua. Pernah jadi ketua Pengda dan pengurus pusat, pengurus wilayah dan pengurus pusat. Nah itu gimana, Bang? Apakah itu ada pertanyaan? Ini ada indikasi untuk menjegal ya? Atau gimana nih, Bang, tanggapannya, Bang? Kalau persyaratan seperti tadi kan udah saya sampaikan. Perubahan anggaran dasar itu kan bukan domainnya PPI. Betul, setuju. Tanggapan Abang gimana itu melihat persyaratan seperti itu? Kalau saya melihatnya bagus, itu kan mereka putusin sendiri di rapat di sana di kongres itu ya, di kongres luar biasa itu ya. Jadi draftnya memang draft daripada itu saya baca waktu itu memang dan atau. Nah, banyak peserta
kongres saya lihat di waktu itu merasa bahwa kalau ini mah terlalu gampang. Oke. Ya, menjadi ini apa namanya, menjadi ketua umum itu. Karena ini kan ketua umum profesi ya. Iya. Ya. Jadi untuk ketua umum profesi itu kan harus betul-betul yang pernah apa namanya, mengelola organisasi profesi di IPAT. Ya. Jadi kalau ditanyakan itu apakah untuk menjegal atau tidak, ya tentu harus ditanyakan oleh Mas Paput itu di Timper ya. Bukan timper, ya para ketua Penglu sebagai ketua presidium. Oke. Nah, apakah mereka waktu itu ya di dalam memutus itu ada cara seperti itu? Ya, karena terlihat di dalam dokumentasi persidangan, ya berita acara persidangan, memang mereka memutuskan seperti itu. Bagi Bang Ha berat nggak sih, Bang? Persyaratan itu berat nggak sih? Lah, kalau memang kita cinta organisasi kan nggak berat itu. Dari pribadi Bang Ha sendiri? Lah ya saya itu kan udah puluhan tahun bergerak di organisasi ini. Nggak sulit sebetulnya, dan itu biasa-biasa saja ya. Nah, dalam artian kan gini, kan harus jadi ketua Pengda dulu nih. Lah iya. Ya kan gitu. Zaman kita sampai sekarang kan banyak orang yang nggak mau jadi ketua Pengda, terpaksa jadi ketua Pengda. Dulu dijebak di restoran. Mengapa harus ada ketua Pengda? Nah itu tentu di pemikirannya itu adalah ini agar organisasi ini hidup, agar organisasi ini berjalan. Ya, jadi bukan ditujukan menjegal seseorang, nggak ada urusan ke situ kalau yang saya dengar ya, saya lihat ya. Nah, cara berpikir mereka itu adalah agar Pengda ini hidup. Selama ini Pengda ini nggak ada yang mau jabat, ya nggak ada yang bergerak. Nah, ke depan, itulah mengapa kita juga dari PP itu memberikan uang pembinaan ke Pengda. Tujuannya itu agar organisasi hidup. Sekarang kan udah terlihat mulai hidup organisasi ini. Betul. Ya, aktif ya, Pak Kanwil udah berkoordinasi mau mengadakan pembinaan, udah berkoordinasi dengan dengan ketua Pengwil. Kantah juga udah mulai mengikuti jejak kita di pusat ya, bersinergi dengan Kekantah. Nah, inilah yang kita mau dorong. Inilah. Nah, kalau orang-orang yang jadi ketua Pengda tidak pernah berkeinginan jadi ketua Pengda, didorong-dorong agar tetap di situ atau karena terpaksa. Makanya Pengda-Pengda kita itu tidak jalan. Karena keterpaksaan tadi. Karena keterpaksaan. Hubungannya antara PPAT dengan Kantah itu selalu berantem. Iya. Tidak ada hubungan harmonis. Nah, inilah sebenarnya tujuan yang kita lihat dan dengar itu sebagai filosofinya. Agar kelak Pengda ini dipimpin oleh memang orang yang betul-betul berkeinginan menjadi mengurus untuk mau mengurus, mengabdi lah ya. Nah, kalau nggak salah Bang dulu berarti pernah jadi ketua Pengda dong? Oh iya, pernah. Berat nggak sih Bang jadi ketua Pengda? Zaman dulu. Kalau zaman dulu kan enak kita itu. Ya, jadi anggotanya KPK dikit. belum ada. Anggotanya dikit ya. Anggotanya sedikit. Anggotanya sedikit ya. Kita dulu berapa ya? 17 orang kalau tidak salah ya. Ngaturnya lebih gampang dong. Iya, jadi tinggal kontak-kontak, nanti ketemu ya sore ya jam 4 ya, kumpul kan gitu. Nah, kalau dulu kan Abang merasa ya karena anggotanya sedikit. Kalau sekarang kan jumlah PPAT kan sudah. Nah, itu justru. Makanya ketua Pengda ini harus betul-betul orang yang berkeinginan menjadi ketua Pengda. Jangan yang karena didorong-dorong. Nah, kita juga dulu sama, nggak ada yang mau jadi ketua Pengda. Ya, tahu. Ya, terpaksa kita jadi ketua Pengda. Berarti Abang dulu kepaksa dong. Karena dari 18 sama Bang nggak ada orang yang mau. Pada masa itu memang tidak seperti sekarang, pengerahan. Kalau sekarang kan lain. Iya sih, betul. Betul. Jadi pengerahan, telepon sana, ya siapin transport agar jadi memilih. Nah, itu harus kita hindarin ke depan. Nah, permasalahan dulu dengan sekarang perbedaannya di mana? Permasalahan dari dulu dengan sekarang. Di Pengda ya, khusus di Pengda. Kalau dulu mafia tanah belum ada. Ya, jadi belum disebut dia mafia tanah. Karena persoalan-persoalan pertanahan pun di pengadilan itu masih relatif kecil. Masih 15% dari perkara yang masuk. Sekarang 70% adalah masalah tanah. Nah, dari 70% itu ya, separohnya itu 5% adalah karena terkait dengan PPAT. PPAT atau PPATS? PPAT.
Bukan PPATS. PPATS sih kita tidak memiliki, maksudnya itu akta jual beli, akta pemberian hak tanggungan, peralihan hak, BPJB dasarnya, maksudnya begitu. Oh, oke. Karena kan kalau yang saya dapat informasi juga di lapangan, permasalahan yang ada di pengadilan itu antara PPAT notaris dengan PPATS yang tanda petik camat atau yang diangkat oleh BPN langsung itu kayaknya seimbang, Bang, permasalahannya itu gimana, Bang? Apakah jumlah ini dijadikan satu di PPAT notaris semua PPAT sementara itu kan kecil-kecil transaksinya. Ya kalau dinilainya itu ya yang PPAT lah besar. Ya. Nah, dari Abang sebagai ketua umum nih apa nih langkah yang harus diantisipasi agar menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu? Salah satunya itu ya memang harmonisasi antara kantor pertanahan dengan IPAT, dengan PPAT. Ini harus harmonis, harus saling mensupport, saling mendukung. Nah selama ini kan yang sering sekali itu akta jual beli itu dibuat, ada dibalik nama, ya tahu-tahu ada dijual lagi gitu ya, numpuk. Kan banyak sekali. Ya, JB numpuk lah, ya. Ganda. Ya. Nah, balik lagi ke pemilihan itu, terus ada lagi permasalahan di lapangan nih, sekalian saya konfirmasi. Pemahaman terhadap, ya saya baca juga sih di medsos, 50% plus 1 itu apakah kayak kepengurusan yang terdahulu, bahwa calon itu diusung oleh minimal 33 dikali 50% plus 1, berarti kan 33 bagi 2 sekitar 17-an gitu Bang. Apakah seperti itu atau aturannya sudah dirubah, Bang? Iya, berubah itu Mas Put ya. Jadi sekarang itu 50% plus 1 dari yang mengusulkan. 50%. Jadi kalau misalnya besok itu yang mengusulkan ke calon ketua umum itu hanya katakanlah 25 Pengwil dari 33 Pengwil, maka yang dihitung 25 itu. Oke. Jadi artinya itu berarti 13. Oke. Berarti hitungannya dari yang mengusulkan. Mengusulkan, ya. Nah, oleh karena itu kita berharap semua Pengwil itu mengusulkan. Jangan tidak mengusulkan. Nah, ada yang menarik, Bang, dari yang pengumuman kemarin itu. Ternyata hanya nama Abang doang satu yang lolos sebagai. Nah, itu yang disayangkan itu, Mas Maput itu. Harusnya banyak pelamar seperti misalnya siapa ya? Banyak lah ya yang bisa ya syarat. Sehingga dampaknya kan karena nama Abang yang sendiri yang muncul di pengumuman yang oleh tim FAIR sampaikan, kan muncul gejolaknya di lapangan. Loh, kok cuma satu? Apakah ini target jadi 2 periode dan aklamasi dan sebagainya? Gimana Bang tanggapannya, Bang? Iya, itu memang harusnya jangan satu lah ya, bagusnya ya. Tetapi ya memang nggak ada yang mendaftar, mau bagaimana? Ya coba. Nah itu satu. 3 memang yang mendaftar. Apakah yang tidak memenuhi syarat yang nyata-nyata oleh anggaran dasar rumah tangga mesti diloloskan? Kan enggak juga ya. Jadi kita juga harus juga patuh kepada anggaran dasar rumah tangga. Harus diloloskan yang benar-benar lolos. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, kita ingin membangun organisasi ini adalah organisasi yang orang-orangnya jujur, ya amanah, ya, dan kemudian itu bertanggung jawab. Oke. Nah, itu artinya apa? Mereka-mereka yang harus patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hukum. Nah, balik lagi nih Bang. Ini kan nanti akan disampaikan ke Pengwil dan Pengda untuk dirapatkan anggota di tingkat Pengwil, dirapatkan gabungan di tingkat Pengwil. Di Pengda itu kan rapat gabungan. Nah, apakah nanti ada kemungkinan dari anggota itu mengusulkan nama-nama selain yang sudah diusulkan dari tim FAIR? Oh, ada. Bisa saja mungkin ada seperti itu ya. Bisa aja ya. Tetapi tentu itu tidak memenuhi syarat persyaratan dalam pencalonan. Karena syarat-syarat calon ketua umum itu yang tadi disampaikan itu adalah dari mereka-mereka yang mendaftar. Jadi syarat pertama jadi calon ketua umum itu adalah mereka yang mendaftar. Nah, jadi kalau yang tidak mendaftar ya tidak memenuhi syarat, berarti kan begitu. Berarti percuma dong diusulkan dari bawah. Nah, itu yang saya maksudkan itu ya. Boleh saja bisa terjadi seperti itu, tetapi tentu itu adalah kesia-siaan karena toh nanti tidak memenuhi syarat. Apakah nanti nggak menimbulkan gejolak, Bang? Kalau ya orang patuh kepada hukum, pada anggaran dasar rumah tangga gejolak, saya mau tanya siapa sebenarnya yang yang mau gejolak itu? Itu kan aturan
anggaran dasar yang diputuskan secara demokratis, ya. Terus kita mau patuh hukum malah digejolakin, coba mau bagaimana dong? Ya? Iya benar. Ya justru yang mau menentang anggaran dasar anggaran rumah tangga ini justru dipertanyakan. Nah, malah di negara Malaysia, mereka kan mengatakan, harus taat anggaran dasar anggaran rumah tangga. Loh kita sekarang taat anggaran dasar kok diributin lagi terus? Malah dibikin permasalahan. Mau bikin permasalahan. Iya. Nah, bukannya itu sepakat nggak Bang kalau kekuasaan tertinggi itu di tangan anggota? Lah iya, di tangan anggota melalui pada saat ya kongres itu, pada saat konperda, pada saat itu, bukan pada saat seperti sekarang. Oke. Lah iya kan begitu. Iya. Berarti kekuasaan tertinggi itu adalah pada saat rapat, bukan di medsos. Ya kan? Lah iya memang begitu. Anggaran dasar rumah tangga kita mengatur begitu. Iya, menarik. Jadi bahwa kekuasaan tertinggi anggota itu adalah pada saat konperda, konperwil, dan berarti pada saat rapat anggota. Kongres, iya. Rapat anggota di tingkat Pengda, rapat anggota di tingkat Pengwil, rapat anggota di tingkat pusat atau di Kongres. Iya. Bukan di rapat di medsos. Iya. Nah, kalau di Rakernas itu rapat suara tertinggi itu adalah suara pengurus. Oke. Iya. Oh, Rakernas. Iya. Demikian juga rapat pleno, suara pengurus lah yang tertinggi. Makanya mereka di sana itu voting ya. Jika tidak ada musyawarah mufakat. Demikian juga di Kongres. Aturan mainnya kan sederhana. Iya sih. Gitu. Betul. Kalau tidak musyawarah mufakat, memakai suara terbanyak. Mekanismenya begitu. Iya. Nah, sekarang kita mau mengikuti aturan anggaran dasar rumah tangga. Terus ada orang yang protes-protes agar kita menyimpang. Iya. Protesnya di medsos lagi. Iya, benar. Kan tidak normal begitu. Bang, ini berarti kan masih banyak nih. Kalau berarti dengan baru muncul sedikit, ini kan baru muncul nih. Ya. Tiba-tiba gejolaknya sudah seakan-akan tanda petik itu yang seperti senang Mahfud, dan kita nggak akan begitu. Ya. Kalau media kan hanya mempertanyakan. Kita ini organisasi di IPAT ini tidak mau neko-neko. Oke. Ya. Jadi kalau dikompor-komporin agar ada gejolak, ya, anggota kami itu udah udah dewasa Mas Mahfud. Setuju. Dia dikomporin sama media seperti Mas Mahfud tidak mempan. Saya tidak ngomporin Bang, hanya bertanya. Saya kan hanya bertanya. Ini kan baru muncul satu, loh kok cuma satu sih namanya? Sekarang yang muncul yang protes-protes ini kan ya tahu sendirilah selama ini juga yang kompor-kompor di kita itu di INI, di IPAT itu kan tidak banyak itu, bisa dihitung tuh tidak sampai lebih dari 50 orang. Paling mungkin 10 orang itu. Coba perhatikan dong. Itu aja orangnya. Ribut di sana, ribut di sini gitu kan. Iya. Ya kita yang seperti itu mau udah ditinggalkan sama kita. Jadi jangan lagi bermainlah di model. Nah, kita di IPAT tidak mau bermain di arena itu lagi. Kita adalah organisasi yang bermartabat, yang beretika, yang menghormati yang lain. Nah, ini kan berarti kalau saat ini kan oke lah, masalah tim pemilihan ada timnya, tim verifikasi ada timnya, dan tim pengawas pun ada timnya, dalam artian mereka yang akan bekerja menyaring calon-calon baik ketua umum maupun Dewan Kehormatan Pusat. Nah, Bang, sebagai pengurus pusat nih, melihat gejolak ini kita mau Jumat terakhir. Ya. Ini terakhir. Jadi 3 menit lagi ya. Ini yang terakhir, melihat gejolak ini sebagai pengurus pusat untuk meredam, apa yang akan dilakukan oleh Bang HH? Mohon maaf, barusan tidak konsentrasi. Oke. Ini kan mulai munculnya riak-riak. Nah, Abang sebagai ketua umum di pengurus pusat Ikatan Pejabat Buat Agnah, untuk meredam gejolak ini apa yang harus dilakukan? Apa yang akan dilakukan oleh PP ke bawah? Kita tidak akan melakukan apa-apa. Enggak ada yang riak-riak. Yang riak-riak itu adalah mereka menuntut agar kita itu menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kan begitu. Agar ini aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak dipatuhi. Nah, kan itu sekarang ini. Kan model-modelnya orang-orang ini kan begitu. Pada saat kepentingannya itu di Malaysia, menurut dia di luar anggaran dasar, ribut dia aja, tegakkan anggaran dasar, katanya begitu kan, secara rumah tangga. Loh kita sekarang sesuai anggaran dasar rumah tangga,
simpangi itu gitu. Nah itu kita tidak akan melakukan apa. Kita itu adalah lillahi ta'ala, komit menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak ada yang lain. Berarti tetap di rule-nya. Tetap di rule-nya. Role of the gym-nya tetap kita dijalankan. tidak akan bisa dipengaruhi oleh yang lain agar menyimpang dari anggaran dasar. Karena kita tidak tipenya seperti itu. Ya, jadi marwahnya kita itu tidak suka membuat akal-akalan. Seolah-olah patuh anggaran dasar. Kita tidak mau seperti itu. Oke. Terakhir ada yang sampaikan Bang buat teman-teman PPATS Indonesia. Terima kasih kepada Mas Mahfud ya dalam wawancaranya ini kita mendapat kesempatan memberikan komunikasi ya Bapak Ibu sekalian ya anggota IPAT ya PPAT di seluruh Indonesia, kami di PP IPAT itu selalu patuh dan menganggap bahwa kitab suci kami adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan yang diputuskan secara demokratis dan sesuai mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada. Tidak ada sedikit pun untuk niat menyimpang, apalagi menjegal, apalagi akal-akalan. Kita semuanya jujur terbuka. Termasuk keuangan kita terbuka setransparan-transparannya ya kita audit ya dengan nyata, tidak audit bohong-bohongan ya silakan bisa diperiksa semuanya kita buat seperti itu dan tujuannya adalah agar anggota merasakan bahwa dia mempunyai organisasi yaitu IPAT. Kita berharap IPAT ini akan seperti itu terus. Amin. Sampai dengan nanti kita pensiun diteruskan oleh yang selanjutnya. Oke. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum PP IPAT Bang Dr. Haji Hafidhyah Rahab SHSPN MH yang sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang santai dengan Gross TV. Oke Grossivers, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.